Manchester United diminta tetap percaya pada Christian Eriksen. Sebuah harapan disampaikan Paul Parker kepada Erik ten Hag. Ia ingin manajer Manchester United itu tetap memberikan kepercayaan kepada Christian Eriksen di skuad Setan Merah musim ini. Eriksen bergabung dengan Manchester United di tahun lalu. Musim perdananya bersama Setan Merah berjalan cukup apik di mana ia berkontribusi besar di lini tengah Setan Merah. Di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini, sejumlah pihak mengkritik Eriksen. Playmaker asal Denmark ini dinilai performanya mulai menurun sehingga mereka mendesak Erik ten Hag untuk tidak memainkan Eriksen sebagai starter. Parker mengakui bahwa ada penurunan performa pada diri Eriksen di musim ini. Jujur, saya pribadi merasa Eriksen tidak akan jadi pemain inti Manchester United di musim ini, buka Parker kepada Spilsperten. Parker sepakat bahwa di musim ini ada penurunan performa pada diri Eriksen, namun ia menilai sang gelandang masih layak untuk tetap bermain di tim utama Manchester United. Eriksen saat ini berada di posisi yang kurang baik karena ia tidak memberikan dampak sebesar yang ia lakukan di musim lalu. Selain itu kedatangan sejumlah rekrutan baru membuat posisinya jadi kurang bagus, sambung Parker. Orang-orang bilang bahwa dia sudah habis, dan itu wajar bagi pemain-pemain seusianya, namun saya tidak senang melihat orang-orang membicarakannya seperti ini, karena ia sudah memberikan sesuatu yang luar biasa sejauh ini. Meski menilai performa Eriksen menurun, Parker tetap mendukung Erik ten Hag tetap memainkan Christian Eriksen di lini tengahnya. Ia menilai sang playmaker masih bisa berkontribusi bagi Manchester United meski performanya mulai menurun. Saya berharap dia masih diberi kesempatan bermain karena menurut saya dia masih layak bermain di tim utama United, namun semua akan tergantung pada manajer, imbunya. Eriksen sendiri kemungkinan masih akan dipercaya untuk bertanding di skuad Manchester United pada akhir pekan ini. Manchester United pantau bek Benfica. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Antonio Silva nampaknya bukan isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan mulai intens mengamati permainan sang bek. Silva merupakan sosok rising star di skuad Benfica. Ia menembus tim AS Aguias di usia yang muda dan kini jadi andalan di sana. Performa apik Silva ini menarik perhatian tim-tim top dunia. Manchester United jadi salah satu tim yang cukup sering dikaitkan dengan sang bek. 90 Min melaporkan bahwa Setan Merah benar-benar tertarik merekrut Silva. Mereka mulai intens mengamati sang bek. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai intens untuk mengamati sang bek belakangan ini. Manchester United mengirim pemandu bakat mereka di jeda internasional kemarin. Mereka mengamati Antonio Silva yang beraksi di timnas Portugal. Sang bek bermain penuh saat menghadapi Slovakia dan tim pemandumu cukup terkesan dengan performa sang bek. Menurut laporan yang sama, Silva diproyeksikan jadi benteng baru Manchester United di tahun 2024 nanti. Manchester United butuh bek tengah baru di musim depan. Harry Maguire nampaknya bakal dilepas oleh Erik ten Hag, sementara Rafael Varane rentan mengalami cedera. Itulah mengapa Erik ten Hag ingin berinvestasi pada bek muda potensial. Itulah mengapa Manchester United kini intens mengamati permainan Silva. Manchester United sendiri diprediksi bakal menemukan kesulitan untuk mendapatkan jasa Silva. Sang bek disebut punya klausul rilis mencapai 80 juta euro sehingga tidak mudah untuk membajaknya dari Benfica di tahun 2024 nanti. Manchester United resmi datangkan kiper baru, didapat gratis. Manchester United menambah stok penjaga gawang meski bursa transfer musim panas 2023 sudah ditutup tanggal 1 September lalu. Manchester United pada Kamis tanggal 14 September tahun 2023, waktu Inggris resmi mendatangkan kiper berbakat Kie Plumlee. Pemain 20 tahun itu bisa berlabuh di Old Trafford karena tidak memiliki klub. Kie Plumlee berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh klub milik pengusaha Indonesia, Oxford United, pada akhir musim lalu. Plumlee bakal bermain untuk tim junior Manchester United terlebih dahulu, namun Plumlee akan mendapat kesempatan untuk main di Premier League sebagai pemain U21. Manchester United sendiri merombak posisi penjaga gawang di tim utama pada musim panas 2023 ini. Kiper senior asal Spanyol David De Gea tidak diperpanjang kontraknya, sedangkan Dean Henderson dijual ke Crystal Palace. Kepergian dua kiper ini membuat Manchester United merekrut Andre Onana dari Inter Milan dan Altay Bayindir asal Fenerbahce. Onana akan menjadi kiper utama, sedangkan Bayindir menjadi pelapisnya. Nah, untuk posisi kiper ketiga, Plumlee bisa mengintip peluang karena Tom Heaton sudah uzur dan kemungkinan tidak lama lagi akan dilepas oleh Manchester United. Dua klub raksasa Premier League Manchester United dan Manchester City harus saling sikut demi mendapatkan bocah ajaib berusia 14 tahun.
kedua klub dilaporkan sama-sama melirik Finlay Gorman dari Leeds United. Finlay Gorman tampil begitu menjanjikan bersama tim junior Leeds. Meski baru berusia 14 tahun, Gorman sudah sering tampil cemerlang bersama tim U16 maupun U18 Leeds, pencari bakat klub-klub besar pun tergoda. Gorman bukan satu-satunya pemain muda yang sedang diincar Manchester United. Muda Kroasia kelahiran Amerika Serikat Dino Klapija, pemain 16 tahun ini bisa didapat dengan harga murah sekitar 5 juta pound sterling. Klapija akan memutuskan klub barunya setelah memastikan kenyamanan yang didapat. Dia ingin bisa terus melanjutkan pendidikan formal selain bermain sepak bola. Pemandu bakat Manchester United hadiri laga Nice, amati Jean-Clair Todibo. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Jean-Clair Todibo memasuki babak baru. Setan Merah dilaporkan baru-baru ini mengirim pemandu bakat mereka untuk menyaksikan laga Nice. Manchester United lagi getol berburu bek tengah baru. Dalam waktu dekat ini, Setan Merah dilaporkan akan menjual Harry Maguire ke West Ham. Erik ten Hag sudah memetakan beberapa nama yang ia rasa mampu menggantikan Maguire. Salah satu nama yang berkembang belakangan ini adalah Jean-Clair Todibo. Dilansir Fabrizio Romano, Manchester United benar-benar serius untuk mendatangkan Todibo. Mereka baru-baru ini mengirim pemandu bakat mereka untuk menyaksikan aksi sang bek. Romano menuturkan bahwa pemandu bakat Manchester United nampak di pertandingan Nice vs Lille pada dini hari tadi. Sang pemandu bakat dilaporkan mengamati aksi Todibo di laga itu. Sang bek bermain full selama 90 menit di laga itu. Para pemandu bakat Manchester United dikabarkan mengamati sang bek dengan seksama. Laporan mereka itu akan jadi bahan pertimbangan Manchester United untuk merekrut sang bek atau tidak. Romano juga menyebut bahwa Todibo bukan satu-satunya pemain yang diamati pemandu bakat Setan Merah. Di laga ini mereka juga mengamati sosok Khéphren Thuram. Sang gelandang memang sempat dikaitkan dengan Setan Merah di musim panas ini. Manchester United dikabarkan masih tertarik untuk merekrut sang gelandang, karena ia diproyeksikan jadi pengganti Fred. Todibo sendiri dilaporkan jadi salah satu dari dua bek tengah yang akan direkrut Manchester United di musim panas ini. Selain Todibo, Setan Merah juga dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan jasa Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Setelah Fred, Manchester United kirim Eric Bailly ke Turki. Klub Premier League, Manchester United nampaknya akan segera berpisah dengan Eric Bailly. Sang bek dikabarkan akan dilepas Manchester United ke salah satu klub Turki. Di musim panas ini, Erik ten Hag melakukan bersih-bersih tim. Ia menyingkirkan sejumlah pemain yang dirasa sudah tidak cocok bermain di skuad Setan Merah. Terbaru, Manchester United mengonfirmasi penjualan Fred. Gelandang timnas Brasil itu dipastikan akan dilepas ke klub Turki, Fenerbahce. Fabrizio Romano melaporkan ada satu lagi pemain Manchester United yang akan berkarir di Turki pada musim depan. Sosok Eric Bailly juga dilaporkan akan dilepas ke Turki. Menurut laporan tersebut, Eric Bailly saat ini sedikit lagi akan menuntaskan kepindahannya ke Besiktas. Klub Turki itu dilaporkan serius ingin merekrut sang bek. Mereka sudah melobi Bailly sejak beberapa pekan terakhir. Hasilnya cukup positif, Bailly dilaporkan sepakat untuk bergabung dengan raksasa Turki itu di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, saat ini manajemen Manchester United sedang berdiskusi dengan agen Bailly terkait transfer ini. Manchester United pada dasarnya tidak akan menghalangi kepindahan Bailly, karena bek timnas Pantai Gading itu hanya dianggap sebagai pemain surplus di skuad mereka. Saat ini mereka sedang mencari solusi terkait kepindahan sang bek termasuk masalah mahar transfer yang perlu dibayarkan Besiktas. Bailly sendiri dilaporkan bukan satu-satunya bek tengah yang akan cabut dari Manchester United dalam waktu dekat ini. West Ham baru-baru ini mengonfirmasi bahwa mereka segera mengamankan jasa Harry Maguire dari Manchester United. Erik ten Hag minta fans Manchester United sabar menunggu Rasmus Højlund. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan update seputar kondisi terbaru Rasmus Højlund. Ia meminta para pendukung Setan Merah untuk bersabar menunggu aksi sang striker. Højlund resmi menjadi bagian dari Manchester United di musim panas ini. Ia direkrut dari Atalanta dengan tebusan sebesar 85 juta euro. Debut Højlund dipastikan akan tertunda di skuad Setan Merah. Ini disebabkan sang striker dikabarkan mengalami masalah di bagian punggungnya. Ten Hag baru-baru ini membeberkan kondisi terbaru Højlund. Ia meminta para fans Manchester United bersabar karena sang striker butuh waktu sebelum siap beraksi. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ten Hag memberikan kondisi terbaru Højlund. Ia menyebut sang striker masih dalam proses pemulihan dan ia belum bisa memastikan kapan Højlund bisa beraksi lagi.
Seperti yang kami katakan sebelumnya, ia mengalami cedera ringan, ujar Ten Hag. Untuk saat ini masih sulit untuk memastikan kapan ia akan pulih total. Namun kami percaya dan kami positif bahwa ia tidak akan lama bergabung dengan tim kami. Di sisi lain, Ten Hag juga menyebut bahwa Hwailun sendiri kondisinya masih belum cukup bugar, karena ia belum lama menjalani pramusim dengan Atalanta. Jadi tim pelatih Manchester United harus menyesuaikan porsi latihannya agar ia bisa cepat fit dan bermain di skuad Setan Merah. Untuk saat ini, Hwailun belum berada di level yang sama dengan para pemain kami saat ini, jadi kami harus melatihnya agar ia kondisinya bisa membaik. Ia menandaskan, Manchester United sendiri mendapatkan tambahan tenaga di saat Hwailun absen karena cedera. Anthony Martial dikabarkan sudah fit dan bisa segera comeback di lini serang Setan Merah.